Halo anak Hai, bioskop. anak bioskop. Makan popcorn anak bioskop, kita makan dulu ya. Perkenalan lah dari ujung lah. Halo, saya Rafki Hidayat, salah satu dari dua sutradara legenda Kelam Malin Kundang. Dan saya Faradina Mufti berperan sebagai Nadine di film Legenda Kelam Malin Kundang. Saya Kevin Raharjo, saya sutradara Legenda Malin Kundang. Excited. Karena aku belum nonton dan mereka sudah sebuah kecurangan yang hakiki. Sudah diwakili. Senang sekali. Terus bangga juga sama hasilnya, terus excited. Legenda Kelam Malin Kundang merupakan sebuah cerita reinterpretasi dari cerita Legenda Malin Kundang yang sudah kita tahu dan sudah kita pahami dan beredar di masyarakat dari lama banget. Tapi film ini tuh memang bisa dibilang diadaptasi juga dengan cerita yang baru, lebih modern dan lebih relevan dengan kehidupan kita sekarang, tapi tanpa menghilangkan akar dari cerita Malin Kundang itu sendiri. Aku berperan sebagai Nadine, dan Nadine itu adalah istrinya dari Alif, si Malin Kundang itu. Dan dia adalah seorang istri, seorang ibu yang sangat mencintai keluarganya, sangat mengayomi keluarganya juga, punya keluarga seperti kayak family goals gitu, sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian di mana Alif, suaminya itu kehilangan sebagian memorinya. Dan dari itulah cerita selanjutnya berkembang dan sampai akhirnya dia tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Alif saat dia masih kecil dulu sebelum mereka bertemu. Yeah. Romantis ya? banget. Romantis. Romantis banget. Yang jelas karena Malin Kundang itu identik dengan durhaka, durhakanya masih ada, tapi kita gali lebih dalam lagi nih. Karena kalau soal durhaka apa enggak tuh kalau bisa kita ulik-ulik lagi kan bisa dilihat subjektif kan ya, bahwa mungkin dari sisi satu orang dia dianggap durhaka, tapi mungkin dari sisi dia merasa dia melakukan hal yang benar saja waktu itu. Jadi kita lebih menggali itu sih, apakah Malin Kundang kami ini yang diwakilkan oleh Alif ini beneran durhaka atau sesuatu terjadi pada dia di masa lalu sehingga membuat dia menjadi durhaka yang terkait dengan apa yang terjadi atau dilakukan oleh ibunya gitu. Jadi kita berusaha membuatnya lebih kelam, lebih emosional, tapi juga lebih rasional dan lebih membumi, karena manusia pasti tidak baik jahat saja, pasti kompleks. So, mungkin dari core filmnya juga ya tentang ibu dan anak gitu. Jadi itu kan sebuah sebuah tema yang kita semua paham gitu. Tapi kan kita gimana membuatnya supaya secara film itu penonton mencari tahu lebih dalam lah masa lalu dari Malin Kundangnya seperti apa gitu. Dan seperti yang Rafki bilang tadi, kita mengeksplor soal isu durhaka ini, dan satu persatu setiap scene kita bikin supaya penonton itu mendapatkan mendapatkan misterinya lah itu. Jadi genre Legenda Kelam Malin Kundang ini adalah misteri thriller psikologis, dan gimana menjaga antara genre itu dengan pesan moral. Kami membuat film gak mau terlalu fokus ke pesan moralnya ya, takutnya kan menggurui gitu. Jadi kita memang follow karakternya apa yang terjadi gitu. Yang jelas adalah kalau soal ketegangannya kita bangun dari gimana kita membangun scene-nya gitu. Karena di sini kan karakter Malin Kundang kita ini kehilangan sebagian ingatannya kan. Dan kita coba ramu bagaimana Alif ini perlahan-lahan mengetahui ingatannya lagi lewat micropainting. Jadi Alif ini kan dia seorang micropainter. Dia melukis tapi gambarnya kecil-kecil sekali. Jadi kita
perlahan-lahan mengungkap apa yang terjadi itu misteri itu lewat si lukisan-lukisan Alif ini gitu. Dan memori sendiri kan hal yang menarik ya. Kalau kita mengingat sesuatu tapi kita nggak tahu itu apa, itu kan bisa mengerikan kan. Jadi kita coba menggambarkan misteri dan ketegangannya dari sana gitu. Soal pesan moral, kami lebih berusaha agar film ini nggak menggurui. Jadi kita hanya berharap bahwa penonton bisa menikmati, dan dengan adanya kisah legenda masyarakat yang kita angkat kayak begini akan membuat orang-orang yang dulu nggak tahu, banyak mungkin anak sekarang yang nggak tahu banyak legenda di Indonesia, jadi tertarik lagi, wah ada Malin Kundang, ada apa lagi selanjutnya. Kita pengen jadi bagian dari itu sih, dari penggerak awal itu sih, karena nggak banyak kan film yang mengangkat legenda masyarakat. Buat aku salut banget sama mereka berdua ini, karena awalnya juga aku nggak berekspektasi. Awalnya kayaknya ini ya nggak meyakinkan ya. Underestimate gitu ya. Wah enggak lah. Nggak apa-apa. Enggak, karena waktu tunggu. Dari perjumpaan kita pertama kan SOP ini melenceng sedikit, cuma berkaitan. SOP di Kamensi Pictures itu kan mereka selalu membuat sebuah video board yang mereka lakukan dari scene to scene. Jadi setiap scene tuh mereka pasti punya ada video boardnya itu. Nah ada satu scene yang mana aku kayak nggak kebayang nih sepertinya apa, dan mereka tunjukkan itu untuk meyakinkan aku agar scene ini agak berat untuk Farah. Berat banget untukku, jadi kayak aku nggak ada bayangan. Jadi kayak aku pas awal tuh berdiskusi bersama mereka. Itu pertama kali kita ketemu ya? Ya kan, yang pertama kali kita ketemu dan berdiskusi bersama mereka berdua, dan mereka memperlihatkan sebuah video board itu yang membuat aku yakin untuk bergabung di project ini bersama mereka. Yang Dan aku video boardnya kita yang main berdua. ya, Berdua mereka yang main berdua, jadi sangat meyakinkan sekali. Terus itu sih ekspektasi aku, kayak bagaimana ya bekerja sama dengan dua director yang punya, maksudnya kan dua kepribadian gitu, dua pemikiran yang berbeda. Bagaimana ya bisa bekerja sama dengan dua director, dan mereka membuktikan bahwa dua director bisa punya satu visi dan misi yang sama tanpa adanya ketidakmatangan di dalam set gitu, karena mereka sudah mengerjakan PR-nya dengan matang, semua sudah dikerjakan dengan baik. Jadi begitu eksekusinya di lapangan tuh semua berjalan lancar banget, syukur alhamdulillah. Dan mereka tuh bukannya saling kutub utara kutub selatan gitu, tapi mereka tuh berpadu satu Menjadi Bika dan Wiki. Justru banget dong kutub utara selatan kan. Iya menyatu ya. Iya, kutub utara dan kutub utara. Ya itulah. Mereka bukannya bertolak belakang gitu, tapi mereka justru saling mengisi dan saling melengkapi gitu pas saat di lokasi. Jadi sangat membantu banget dengan kerjaan mereka berdua. Kita juga menjelaskan ke kita dengan karakter kita masing-masing. Aku ke Rio itu sangat clear, dan kita juga berkomunikasi juga mudah banget. Secara mereka ini agak-agak sinting juga. Jadinya kita ngikutin pemateri. Enggak. Jadi enak banget buat diajak bekerja sama. So thank you. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Semoga ya. tidak bohong ya. Nanti setelah take ini kita ngomong di belakang ya. Mungkin perlu ditekan, sebenarnya ini bukan film horor ya, jadi nggak ada mistis-mistisan. Gak ada mistis. Jadi yang kedua. Apa tadi yang kedua? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu kan salah satu tema sentral dari film ini sih. Karena kenapa Alif hilang ingatan, dan kenapa apa yang terjadi pada Alif di saat ini juga terkait dengan It's nice try. Oke. Gimana? Spoiler ini mau. Apa sih pertanyaannya? Atau
Jadi sebenarnya setiap tokoh yang ada di film ini mempunyai rasanya masing-masing, yang mana Punya nantinya- guild masing-masing. punya guild masing-masing, yang mana nanti semua guild itu akan diperlihatkan dalam film ini. Iya, itu kayaknya Yang paling merupakan aman. jawabannya, iya. Ada tambahan mungkin? Jadi endingnya adalah Benar. Nggak sih, bisa dibikin nggak spoiler. Jep. Yang kedua tadi orang yang nggak sengaja melupakan Masa lalunya. Asalnya. Ya, waktunya sudah habis, maaf sekali. Malin adalah ya yang kedua, orang yang tidak sengaja melupakan masa lalunya, tapi ketidaksengajaannya itu muncul oleh suatu alasan yang sangat dalam dan psikologis yang terjadi pada diri masa lalu. Ya. Jadi ketika kita nggak jadi deh. Gue udah serius loh ini dengerinnya loh, kayak mau kemana dia? Karena kalau gue sebut satu kata itu orang pasti menyimpulkan kesan ini. Jangan deh. Jangan deh, udah deh selesai. pasti kelam lah, yang pasti kelam. Ya masih kelam. Ayo Pin, duluan ya. Ayo. Karena ini adalah reinterpretasi modern dari legenda dari legenda Indonesia Maling Maling Kundang, dan film ini akan berbeda, akan ada twist yang gak akan kalian kira. Sebuah film yang akan menjadi diskusi yang seru dan panjang ya diharapkan setelah kalian menonton film ini, karena aku pun sebagai pemain juga pertama kali aku baca skripnya itu kayak ini kayak cerita seseorang deh nih, kenapa bisa sampai memilukan ini gitu, karena rasanya yang aku baca dari skripnya itu sangat dalam tapi juga sangat berkaitan, dan aku yakin cerita ini ada di sekitar kita gitu. Jadi seru banget buat didiskusikan bersama teman-teman setelah nanti nonton filmnya. Kamu harus nonton Legenda Kelam Malin Kundang 27 November ini, karena Malin Kundang di sini bukan Malin Kundang yang biasa, lebih relevan, emosional, dan kita berharap film ini bisa mengaduk-ngaduk perasaan, tapi di satu sisi juga bisa memberikan perasaan yang hangat memilukan, hangat menyakitkan. Aduh. Halo anak-anak bioskop, jangan lupa nonton Legenda Kelam Malin Kundang. Mulai 27 November 2025. Di Cinepolis Cinema. Sini. Jangan lupa.